Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir akan mereview produk terbaru dari GSN. Di sini ada satu buah golok sembelihan model sarung kulit, cakep banget. Sarung kulitnya premium, sarung kulit sapi asli dengan jahitan yang sangat rapi, lengkap dengan cantolan ikat pinggang yang ukuran lega dengan model elastis ya, ini elastis banget. Terus yang saya suka ini selopokan, jadi untuk mobilitas kita pada hari sembelihan ini sangat mendukung. Tinggal cabut masukkan tidak pakai kuncian gitu kan, dalam ini masuknya, keren banget. Sarungnya tebal, kita lihat bilahnya, cabutnya pelan-pelan, tetap didorong ke atas supaya sarung kulitnya tidak rusak. Nah, untuk penyimpanan sebelumnya ya saya sampaikan, untuk penyimpanan model-model sarung kulit itu selesai dipakai, sudah suci, sudah bersih, dilap kering, jangan lupa diolesi krim oles bilah untuk pengaman supaya tidak mudah korosi atau karatan. Disimpan dalam jangka waktu lama, berbulan-bulan, ini awet. Diolesi rata, dibungkus dengan plastik pembungkus makanan, lalu dimasukkan, nah ditanggalkan, awet. Kalau mau sarungnya tidak berdebu juga dibungkus dengan plastik tersebut, maka akan aman. Cara penyimpanan jangka waktu lama. Oke, kita review detailnya. Material yang digunakan ini dari bahan baja Barsenso, cuman dibuat rapi ya. Di sini tidak ada bekas lubangnya, semuanya dibuat rapi. Pakai dural. Di sini ada pengamannya agar jari jemari kita ini tidak mengena di mata bilahnya. Ini pengaman. Pakai ring, double ring. Terus di belakang juga dikasih dural yang panjang. Nah, ini dari kayu gadok, handle-nya ini. Kayunya keras, kayu gadok itu. Bagus kalau kayu gadok, hitamnya kayak tanduk. Sebenarnya ini kinclong ya, mirror polish, cuman karena habis dibaluri minyak sehingga tidak tampak begitu glowing gitu, tidak tampak kinclong atau sebentar. Nah, ini kelihatan, aduh kelihatan, saya malu. Nanti kalau sudah ke angin-angin gini nanti akan tampak benar-benar kinclong kayak kaca. Aduh, kecolongan saya guys. Nah, itu kopi saya kelihatan dengan gorengannya. Ini benar-benar mirror guys, cuman karena tadi berbalur minyak kita lap sehingga masih kayak mengembun gitu ya, mengembun. Ini kalau kita lap insya Allah kinclongnya nampak. Nah, material Barsenso ini kalau untuk sembelihan sapi sangat bagus. Saya pernah memakai di awal-awal dulu ketika mengenal bilah, saya menggunakan material Barsenso, baja Willis dan Perdelman. Pengalaman saya, penggarapannya cukup rapi nih guys, detailnya dapat rapi, presisi, dipegangnya ini halus, tidak bergelombang, diginikan ini halus, bener-bener rapi, mengutamakan. Nah, ini udah nampak kan kinclongnya. Bener-bener mirror, sangat mirror kayak kaca. Kita ukur dulu ya. Untuk panjangnya 30,5 panjang bilahnya. Di pangkal ini yang paling lebar kayaknya. Di pangkal 3,5, 3,4, iya benar, di pangkal ini yang paling lebar 3,5 dan memiliki ketebalan 4 mili. Ini untuk dorong oke, karena 4 mili, minimal 4 mili kalau untuk dorong. 5 mili oke, 4 mili oke. Kalau sudah 3 mili sampai mengecil flat gitu, sebaiknya untuk tarik. Jadi ini double spek ya. Dorong oke, karena punggung bilahnya 4 milian. Tarik juga memang ideal untuk tarik. Ini idealnya untuk tarik
yang suka sedikit panjang ya. Kita tes performanya di selembar kertas HVS. Subhanallah, ketajamannya guys, pangkal, tengah, ujung. Ini belum saya stropping padahal, karena saya tahu tim yang ini penggarapannya cukup rapi. Ini kalau saya bilang ajib, berarti benar-benar ajib, karena saya tahu ini makernya benar-benar piawai dalam meracik sebuah golok ataupun pisau. Tim yang ini, coba guys, benar-benar halus banget ketajamannya. Selanjutnya kita coba tes di kresek. Mantap, halus ya ketajamannya. Oke, kita habiskan sekalian. Cukup. Oke, untuk tes ketajaman sebaiknya itu menggunakan kertas HVS ya guys. Kertas HVS ini disarankan cukup kertas HVS kalau untuk tes ketajaman golok sembelih. Jangan sampai mencoba tes dengan kresek, takutnya nanti semakin tumpul mata bilahnya. Nah, kalau tumpul tinggal di stropping lagi gitu. Tapi sebaiknya jangan dicoba-coba terus di kresek, maka mata bilahnya itu akan tumpul secara mikro itu. Kalau sudah di stropping sampai tajam di kertas HVS halus sudah cukup, silahkan dipergunakan untuk sembelihan itu. Nah kan, apa kata saya, berkurang ketajamannya. Nanti kita ini ya, karena kresek ini mengurangi ketajaman, jadi saya tidak sekedar ngomong tanpa bukti. Nanti ini saya stropping lagi. Mana stropping saya? Ada stropping gacuan yang panjang itu. Dan kita juga sedang menggarap stropping jumbo skala besar, maksudnya kita produksi massal untuk yang jumbo, diperuntukkan untuk kolektor-kolektor golok-golok panjang, biar menstroppingnya enak kalau tatakannya besar, lebar, panjang itu ya. Cukup di kertas ya guys. Nah, ini udah cukup seperti ini, ketajamannya, kehalusannya sudah cukup. Jangan sampai mainan kresek terus, mengurangi ketajaman, itu saran saya. Jadi kita review apa adanya, tanpa cut, tanpa edit ya. Sering-seringnya seperti itu. Males kalau mau ngedit-ngedit, takutnya konsumen ini merasa kurang puas, ternyata diedit videonya. Nah itu, kita apa adanya. Jadi saya menyampaikan bukan niat menggurui, melainkan berdasarkan pengalaman, sharing saja. Kalau kresek mengurangi ketajaman, ini sudah cukup ketajaman seperti ini. Pengen lebih halus, nanti kita stropping sudah cukup, karena ini tadi buktinya, kalau dengan kresek pasti akan berkurang ketajamannya. Seperti itu reviewnya. Silahkan dikepoin, model seperti ini cakep untuk pisau jenis golok jagal yang panjang, gaya tarik maupun dorong. Idealnya untuk gaya tarik, sarung kulit mantap, ini ganteng kalau ditaruh di kopel atau sabuk kita, elastis, mudah dibawanya, tidak ribet, tidak kaku, tinggal cabut, eksekusi, cucikan, masukkan, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.